Selamat sore ibu-ibu sekalian. Selamat datang di pertemuan kelompok PKH pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu sekalian karena sudah bersedia datang pada pertemuan kelompok sore hari ini dan bahkan boleh datang pada tepat waktu. Pada pertemuan kelompok kita pada sore hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, di mana kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas praktek cuci tangan pakai sabun yang benar, dan kalau pada saat ini kita akan masuk pada sesi berikutnya, kita akan membahas bagaimana memanfaatkan jamban sehat. Ibu-ibu sekalian, permasalahan stunting tidak hanya dipicu oleh karena kurangnya asupan nutrisi, tetapi juga disebabkan karena masalah kebersihan diri dan lingkungan. Mengapa? Karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk mencuci tangan dengan benar ataupun menggunakan jamban yang sehat akan berpengaruh pada kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak, sehingga mengakibatkan mereka rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Oke, saat ini saya mau bertanya. Yang terlebih dahulu saya mau bertanya kepada Ibu Mira. Ibu Mira, apakah di rumah sudah ada jamban? Sudah ya, tidak mungkinlah hari sekarang kemudian tidak ada jamban di rumah. Apakah jamban di rumah itu sudah termasuk jamban sehat? Pertanyaan yang kedua mau saya tanyakan kepada Ibu Titi. Bagaimana kondisi jamban di rumah Ibu Titi? Apakah sama seperti Ibu Mira? Atau mungkin ada jamban yang memang sudah benar-benar masuk kategori jamban sehat? Mengapa kita harus mengatakan ini jamban sehat? Karena mau saya sampaikan di sini bahwa jamban yang sehat dapat mencegah diare dan penyakit. Yang sehat adalah sebagai berikut. Jarak lubang septic tank berjarak minimal 10-15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. Lantai kedap air dan landai miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang mengenang. Dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Tersedia ventilasi udara, tersedia air bersih, sabun dan alat pembersih. Bersihkan lantai jamban secara teratur minimal 1 minggu sekali dan ketika kotor. Pastikan juga saluran pembuangan lancar dan tidak tersumbat. Berikut ciri-ciri jamban yang sehat. Jarak lubang septic tank berjarak minimal 10-15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. Lantai kedap air dan landai miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang mengenang. Dilengkapi dengan dinding atap pelindung serta penerangan. Tersedia ventilasi udara, tersedia air bersih, sabun dan alat pembersih. Bersihkan lantai jamban secara teratur minimal 1 minggu atau ketika kotor. Pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak tersumbat. Ibu-ibu sekalian, pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar ataupun kecil agar terhindar dari muntaber, mencret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa ada kesimpulan seperti itu? Karena ketika kita menggunakan jamban sehat, otomatis lingkungan kita jadi lebih bersih, baunya berkurang, kesehatan meningkat, tidak perlu ke ladang, ke sawah, ke kebun, ke sungai pada malam hari, memutus penyebaran penyakit dan juga mencegah stunting. Tantangan atau kendala yang disampaikan oleh Ibu Mary, itu belum menjadi kebiasaan. Memanfaatkan jamban sehat. Tentu saja
saja. Kalau belum menjadi kebiasaan, tentu saja itu harus kita harus menjadikan itu sebagai satu kebiasaan hidup. Karena kita harus sering, ketika kita menggunakan, kita harus rajin membersihkan minimal 1 minggu sekali, atau ketika kotor, atau kalau kita sering pakai tentu kita harus lebih sering membersihkan jamban. Kalau masalah kebiasaan, tentu harus kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadikan itu sebagai satu kebiasaan? Karena tentu saja tujuan mengapa kita harus menjadikan itu satu kebiasaan adalah untuk satu tujuan, yaitu untuk mencegah dan menangani stunting, yaitu salah satunya dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan otomatis salah satu cara kita itu terhindar dari stunting itu dengan membiasakan hidup bersih, menjadikan itu sebagai satu kebiasaan agar supaya lingkungan ibu hamil dan bayi bisa terhindar dari stunting, bisa hidup bersih, tidak kotor dan tidak berbau, jamban kita sehat karena kebiasaan yang sudah kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan tentu saja kita tentu tidak mau hidup dengan berteman dengan kuman, berteman dengan segala jenis yang bisa kotoran yang bisa menimbulkan penyakit. Kita akan terhindar dari diare misalnya. Itu salah satu yang bisa kita ambil hikmah, ambil contoh, ambil pelajaran apabila kita menjadikan hidup bersih itu menjadi kebiasaan kehidupan kita semua. Yang kedua, kita akan belum ada fasilitas jamban pribadi dari Ibu Seisi. Oke, kalau demikian kita bisa, tentu saja solusinya kita bisa menggunakan jamban umum yang disediakan, yang difasilitasi oleh pemerintah, di mana kita bisa memakai itu bersama. Tetapi tentu saja kita yang sebagai pengguna mempunyai kewajiban dengan harus rajin juga bergotong royong bersama-sama membersihkan atau bergilir membersihkan jamban umum tersebut. Dan juga selain itu, jikalau di tempat ibu-ibu sekalian belum ada jamban umum, bisa juga diusulkan kepada pemerintah setempat dan juga Kesos, SDM-nya, pendampingnya bisa dilaporkan agar supaya pendamping bisa mengusulkan juga ke pemerintah agar supaya bisa menyediakan atau memfasilitasi jamban umum di daerah ibu-ibu yang belum tersedia. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan untuk apa yang sudah kita jadikan solusi tadi atau tidak menjadi kebiasaan, tentu saja untuk menghindari stunting kita harus menjadikan itu kebiasaan. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan jamban umum. Yang ketiga, jika belum ada jamban umum, kita bisa mengusulkan ke pemerintah atau kepada pendamping untuk menyampaikan kepada pemerintah. Dan jika demikian, untuk itu ibu-ibu sekalian, seperti yang kemarin kita sudah membuat janji diri. Mari kita tulis di situ apa yang ibu mau tulis tentang janji diri. Silakan tulis dan masukkan kepada saya, dan itu akan kita evaluasi lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini dulu untuk tentangan dan kendala. Kita akan lanjut lagi, dan untuk ini kita selesai
sampaikan lagi satu lagi. Ibu dipersilakan untuk mengisi tabel janji. Oke, ibu-ibu sudah selesai mengisi tabel janji diri. Silakan tunjukkan kepada saya, ketua kelompok, agar supaya bisa mengumpulkan, dan kita akan lanjut pada materi yang terakhir, yaitu peran keluarga agar memiliki dan menggunakan jamban sehat. Yang pertama, poin-poinnya adalah menyiapkan jamban di rumah, jamban keluarga atau jamban online, seperti yang sudah dijelaskan, yang sudah dicarikan solusi tadi. Yang kedua, berpartisipasi untuk membuat jamban melalui arisan jamban, jamban bergilir, atau yang untuk membuat jamban sendiri dan jamban umum. Untuk jamban umum disarankan membentuk kelompok pemeriksaan jamban. Yang ketiga, manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. Yang keempat, membagi tugas kepada anggota rumah tangga secara bergilir untuk membersihkan jamban. Ya, tentu saja kita harus bergilir kan ibu-ibu, mungkin ibu-ibu terus ada waktunya mesti suami, anak juga harus diajarkan